Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah: 1. Harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. 2. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. 3. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. 4. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. 5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. 6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. 7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. 8. Sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. 9. Sistem keuangan Islam adalah model toleransi umat Islam. Peran utama dari sistem keuangan adalah untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya nyata untuk tujuan kompetisi dan tujuan menembus ruang dan waktu. Dan tujuan perbankan dan keuangan Islam adalah: 1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas keuangan dan perbankan agar sesuai dengan prinsip Islam. 2. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. 3. Promosi pembangunan ekonomi. Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan sistem keuangan Islam, maka dapat terbentuk sistem keuangan Islam yang efisien. Dalam hal ini, ketangguhan sistem ekonomi Islam mencakup 3 hal. Pertama, ekonomi Islam tidak mengenal dualisme ekonomi, yaitu sektor real dan sektor non-real, yang aktivitasnya didominasi oleh praktik pertaruhan terhadap apa yang akan terjadi pada ekonomi real. Ekonomi Islam didasarkan pada ekonomi real. Dengan demikian, semua aturan ekonomi Islam memastikan agar perputaran harta kekayaan tetap berputar secara luas. Yang kedua, menciptakan stabilitas keuangan dunia. Dengan diterapkannya sistem keuangan Islam, larangan riba dan penerapan ekonomi berbasis sektorial yang melarang spekulatif di pasar keuangan derivatif akan tercipta stabilitas keuangan dunia. Dan yang terakhir, tidak mudah diintervensi asing atau mandiri. Dengan menerapkan sistem keuangan Islam global yang komprehensif, negara menjadi kuat dan mandiri. Niscaya hal tersebut akan menjadikan negara tidak mudah diintervensi oleh pihak asing. Struktur ideal sistem keuangan Islam yang salah satunya dijalankan oleh Muhammad Umar Chapra. Nah, Chapra ini mengajukan sebuah sistem yang meliputi beberapa institusi seperti bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan non-bank, dan korporasi audit investasi. Sekilas, struktur ini tidak ada bedanya dengan struktur komersial. Namun, Chapra melihat ada beberapa perbedaan dalam fungsi, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Tiap-tiap institusi dianggap sebagai komponen penting dari suatu sistem integral yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Ciri utama model keuangan Islam yang dikemukakan Chapra adalah penyebaran tanggung jawab kesejahteraan sosial dan kepentingan agama ke seluruh komponen sistem keuangan. Penyebab utama dari krisis finansial adalah hutang dan bunga. Dalam Islam ada istilah yang namanya riba. Riba merupakan tambahan dari cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Riba dibagi menjadi 2, ada riba nasiyah dan riba fard. Riba nasiyah adalah riba yang diambil karena adanya penundaan pembayaran hutang. Sedangkan riba fard adalah riba yang diambil karena kelebihan dari pertukaran barang-barang riba. Mengenai keharaman riba telah jelas dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, perekonomian yang berbasis riba dapat mengakibatkan rapuhnya perekonomian dan merawatnya terjadi krisis ekonomi. 7 prinsip mengelola finansial secara Islami. Yang pertama yaitu mengurangi hutang. Dalam Islam boleh mengajukan pinjaman. Umat muslim dianjurkan untuk mencatat jumlah dan adanya saksi agar tidak merugikan pihak manapun. Hukum melunasi hutang adalah wajib dan dianjurkan mencicil hutang maksimal 30% dari gaji. Yang kedua, rumus 111. Rumus 111 dianjurkan oleh sahabat Nabi yaitu Salman Al-Farisi. Jadi, dengan keuntungan 3 dirham, beliau membaginya menjadi 1 dirham untuk keperluan keluarga, 1
dirham untuk bersedekah dan 1 dirham untuk modal usaha. Yang ketiga, menyisihkan uang untuk modal usaha. Berdasarkan hadis Nu'aim bin Abdurrahman, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Jadi sebaiknya menyisihkan gaji untuk modal usaha, membeli aset atau investasi. Yang keempat, silaturahim. Dalam sebuah hadis terkenal dikatakan bahwa bagi yang ingin dibanyakan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung silaturahim atau muttafaqun ilaih. Yang kelima, memiliki dana darurat. Kita tidak akan pernah tahu musibah atau bencana apa yang akan datang. Sebab itu, umat muslim harusnya selalu berikhtiar dan berjaga-jaga dengan memiliki dana darurat. Yang keenam, zakat, infak, dan sedekah. Zakat wajib ditunaikan karena 2,5% dari rezeki yang kita peroleh ada hak orang fakir miskin di dalamnya. Adapun infak dan sedekah juga dianjurkan meskipun sifatnya sunnah. Yang ketujuh, hidup sederhana. Islam menganjurkan umat muslim untuk tidak berbelanja berlebih-lebihan atau berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan, karena hidup sederhana adalah awal dari kebahagiaan. Kesimpulan dari materi sistem finansial Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Adanya ekonomi Islam bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Adapun ketangguhan dari ekonomi Islam yaitu pertama, ekonomi Islam tidak mengenal dualisme ekonomi. Ekonomi Islam didasarkan pada ekonomi real. Kedua, menciptakan stabilitas keuangan dunia. Ketiga, tidak mudah diintervensi asing maupun mandiri. Nah, dalam muamalah, semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini berarti ketika ada transaksi baru yang muncul dan belum pernah dikenal sebelumnya di dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat dianggap diterima, kecuali ada implikasi dari Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 4, terima kasih.